Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kota Palembang akan mendemonstrasikan coaching supervisi akademik. Saya Karyadi, asal sekolah SMK Negeri 5 Palembang. Nama saya Triwidya Astuti, asal sekolah SDN 150 Palembang. Nama saya Hasna, asal sekolah dari SD Negeri 144 Palembang. Saya Rahmanita dari SMA Negeri 19 Palembang. Saya Ali Ahmad Fajri, asal sekolah SD Islam Al-Azhar Sriwijaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Tri. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Sal. Apa kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Pak. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik juga Ibu Tri ya. Hari ini Ibu Tri ada sesi coaching bersama Ibu Rahma ya? Iya, betul. Baik Ibu, kehadiran saya di sini Ibu nantinya akan memberikan dukungan kompetensi pada coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya ya Bu ya. Maka dari itu nantinya saya akan melakukan proses mengamati proses sekaligus mengobservasi coaching yang nantinya Ibu laksanakan bersama Ibu Rahma Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan kegiatan coaching ini Bu? Iya, tentu saja Pak, saya sudah siap untuk melaksanakan proses coaching ini bersama Ibu Rahma. Dan Mantap saya ya. juga berterima kasih Iya. kepada Bapak yang sudah bersedia menjadi pengamat pada saat saya nanti melakukan coaching bersama Ibu Rahma. Mantap Ibu ya. Nah, baiklah Ibu ya, sebelum proses coaching Ibu laksanakan, ini ada beberapa hal yang nantinya akan saya perjelas dulu Bu ya terkait dengan kegiatan coaching ini Bu. Yang pertama nantinya saya akan mengamati Bu, apakah nanti di kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan alur cerita atau belum seperti itu baik. ya. Yang bahwasannya kan kita sama-sama tahu Bu ya, alur cerita ini kan terdiri dari satu tujuan ya, tujuan umum, kemudian lagi ada identifikasi masalah, kemudian ada lagi rencana aksi, yang keempatnya TA-nya itu adalah tanggung jawab dan komitmen ya. Nah, itu Bu ya. Ya. Kemudian Bu ya, selanjutnya nanti juga selain saya mengamati alur ceritanya itu Bu ya, saya juga akan mengamati apakah nanti proses coaching yang Ibu laksanakan ini sesuai dengan prinsip coaching atau tidak Bu ya. Prinsip-prinsip coaching sama-sama kita pahami. Yang pertama itu adalah membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali kompetensi coaching dengan kreatif dan memaksimalkan potensi coaching itu sendiri ya. Iya, siap Pak. Oke Ibu Tri ya. Nah, selanjutnya Ibu Tri, kompetensi coaching yang nantinya perlu diperhatikan Bu ya. Jadi yang pertama adalah present ya. Nah, kehadiran temu, kemudian lagi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian lagi mendengarkan aktif dengan rasa Ibu menerima, nanti Ibu akan menerima pernyataan-pernyataan dari coaching Ibu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terbuka, kemudian lagi setelah mengajukan pertanyaan terbuka nantinya Ibu bisa membuat rangkuman-rangkuman dan kesimpulan-kesimpulan sendiri, dan yang terakhir itu nantinya akan memberikan apresiasi kepada coaching yang nantinya Ibu coachingkan itu Bu ya. Apakah Ibu sudah jelas Bu dengan rubrik penilaian yang nantinya akan dilaksanakan? Ya, sudah sangat jelas sekali Bapak.
Oke, terima kasih Bu ya. Ya, bahwa nanti saya Kemudian Bu, Iya. ngomong-ngomong dalam kegiatan pelaksanaan coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa Bu yang ingin Ibu kembangkan nantinya Bu? Baik Pak, jadi saat saya nanti melaksanakan coaching bersama Ibu Rahma, itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama tentang kehadiran penuh, Oke. kemudian kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ada 3 kompetensi Iya, yang nantinya betul, akan Pak. dikembangkan Bu ya. Iya. Nah, berarti dari 3 ini Bu ya, 3 kompetensi yang nantinya akan dikembangkan. Kira-kira Bu, kompetensi mana yang menjadi fokus untuk diobservasi Bu kira-kira Bu? Ya, baik Pak Dedi, dari 3 kompetensi tadi, yang spesifik itu ya Pak, yang ingin diobservasi oleh Bapak, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian cara mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Jadi ada 2 fokus ya Bu Iya. observasi kita nantinya. Ya. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian cara lagi saya mengajukan Iya, pertanyaan yang mengajukan. bermakna. Dan yang kedua adalah mengajukan Ya. pertanyaan Yang yang bermakna atau yang berbobot Ya, ya. benar. Oke, baiklah Ibu. Saya rasa cukup untuk kegiatan pra observasi untuk kegiatan proses coaching ini. Ya. Terima kasih Ibu Tri telah menjabarkan kompetensi secara rinci. Selanjutnya Ibu Tri bisa melaksanakan proses coachingnya dengan Ibu Rahma Bu Ya. ya. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya nanti akan berjalan dengan lancar Ibu. Ya, baik Pak. Saya juga terima kasih banyak pada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menyampaikan langkah-langkah yang harus saya lakukan pada saat coaching nanti. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum Ibu Rahma. Waalaikumsalam Bu Tri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu Rahma hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Ibu Rahma, sekarang kita akan melakukan proses coaching, pelaksanaan coaching. Jadi di sini kita akan menerapkannya dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada Ibu. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu sampaikan pada saya? Jadi begini Bu, 1 minggu ini saya perhatikan peserta didik di kelas saya itu sering sekali tertidur di kelas Bu. Nah, memang pelajaran saya ini pelajaran yang ada di jam terakhir Bu, pelajaran fisika Bu di jam terakhir, yang dengan tanda kutip ya image fisika itu di jam terakhir itu mungkin Berat ya? ya berat sekali ya Bu ya. Nah jadi itu yang kegelisahan saya Ibu. Jadi bagaimana saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan saya ini untuk menumbuhkan keaktifan, terus meningkatkan motivasi dari peserta didik itu Bu, yang menjadi apa ya Bu, yang menjadi tujuan saya begitu Bu dari coaching ini. Oke, jadi intinya dalam pembelajaran di kelas Ibu terutama ya, di pembelajaran fisika ini banyak sekali yang kurang aktif, ada yang tertidur contohnya Bu ya. Iya betul. Baik, jadi di akhir nanti, di akhir percakapan kita ini, apa harapan Ibu dari percakapan yang sudah kita lakukan ini? Oke, baik Yang Bu. Ibu harapkan? Iya, baik Bu. Jadi harapan saya Bu dari percakapan dan diskusi kita hari ini, saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, sehingga saya merasa lebih lega gitu ya Bu ya, karena memang sebagai seorang guru ya tujuan kita ya harapan kita adalah peserta didik ini bisa lebih baik gitu kan ya, ilmu bisa iya benar, mereka bisa aktif di kelas itu, hidupnya kelas itu kan benar-benar menjadi sebuah kebahagiaan bagi seorang guru gitu Bu. Baik Ibu. Sekarang saya ingin menggali informasi terlebih dahulu dari Ibu. Menurut Ibu, siswa yang aktif dalam proses pembelajaran itu ciri-cirinya seperti apa ya?
Ya, jadi aktif di sini menurut saya pada saat saya bertanya dia menjawab begitu Bu. Dia terlibat aktif dalam setiap kegiatan begitu kan. Jadi mungkin saya pikir itu poin-poin penting yang harus saya garis bawahi begitu Bu. Baik. Selanjutnya Ibu, saya juga ingin mengetahui, menurut Ibu kira-kira apa ya penyebab dari siswa-siswa Ibu ini yang kurang aktif itu, yang suka tertidur di kelas itu? Kira-kira latar belakangnya itu apa? Iya, gini Bu, saya identifikasi mungkin yang pertama tadi dari posisi jam pelajarannya, dia di siang hari ya. Secara psikologis sudah lelah mereka. Terus kemudian mereka juga dengan pelajaran fisika tadi ya Bu ya, dengan benar dengan betul rumus gitu kan ya. Jadi persepsi mereka itu mungkin di situ Bu yang saya pikir. Dan kemudian yang ketiga, saya pikir ini yang perlu saya ini mungkin metode atau model pembelajaran yang saya gunakan yang harus saya perbaiki begitu Bu. Baik Ibu, kemudian saya ingin mengajukan kembali pertanyaan pada Ibu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya nanti? Oke, baik Bu. Jadi kalau untuk jam pelajaran, terus kemudian mata pelajaran atau waktunya itu mungkin itu adalah tantangan bagi saya Bu. Yang bisa saya lakukan adalah saya akan mendesain pembelajaran yang menarik begitu. Jadi mungkin nanti saya akan menggunakan model pembelajaran yang mampu mengaktifkan seluruh potensi peserta didik Bu. Mungkin dengan cara ya melakukan diskusi kelompok atau mereka membuat proyek gitu Bu. Rencana saya akan setelah saya membaca literasi begitu Bu, untuk fisika ini memang atau pelajaran IPA ini memang cocok mereka untuk mempraktekkan sendiri begitu Bu. Jadi mereka fokus, kemudian mereka aktif diskusi dan kelompok. Nah itu mungkin di situ Bu yang akan saya desain ke depannya model pembelajaran. Baik Ibu Rahma, berarti nanti Ibu ingin menciptakan metode-metode baru ya Bu ya, dengan cara ya tadi seperti itu, tadi membentuk kelompok. Jadi mereka langsung praktek begitu ya, tidak tertulis saja, tidak menulis teori terus menerus begitu. Iya baik Ibu, dalam pelaksanaan rencana yang akan Ibu lakukan tersebut, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari orang lain? Jika ada, ya, kira-kira siapa orang itu? Tentu saja Bu, dalam hal ini saya membutuhkan bantuan dari semua pihak ya Bu ya. Di pihak sekolah, kepala sekolah, kemudian guru-guru. Mungkin juga saya akan bekerja sama dengan pegawai lab untuk mempersiapkan alat-alat praktikum. Di situ mungkin ya di sini sebenarnya ya seluruh warga sekolah yang saya perlukan dukungannya. Luar biasa sekali Bu. Kemudian kira-kira kapan ya Bu pelaksanaan ini akan Ibu lakukan? Jadi sesegera mungkin Bu. Jadi saya akan mencoba mendesain untuk materi selanjutnya. Saya akan coba desain pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang mampu mengaktifkan keaktifan atau motivasi peserta didik ini, seperti mungkin problem based learning, PBL atau project based learning gitu. Nanti sesegera mungkin ya Bu, sesegera mungkin Bu. Menurut Ibu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar aksi atau rencana Ibu ini akan terus berkelanjutan, tidak berhenti di tengah jalan gitu ya, karena sudah sangat bagus sekali, luar biasa sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Oke. Jadi saya berkomitmen akan terus mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Karena memang untuk hal ini mungkin akan ada, setiap materi mungkin akan berbeda Bu ya. Mungkin ada yang cocok dengan metode diskusi, ada yang cocok dengan metode praktek gitu kan Bu. Jadi saya akan terus berinovasi dalam pembelajaran untuk peserta didik ya Bu ya, karena memang kita berpusat pada peserta didik pada intinya. Baik Ibu, luar biasa sekali komitmen dan tanggung jawab Ibu ya. Sekarang sepertinya kita sudah sampai di akhir percakapan kita pada hari ini. Sejauh ini pada titik ini apa yang dapat Ibu ambil dari percakapan kita pada pagi ini?
Baik Bu, jadi dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan satu poin penting bahwa saya harus mampu berinovasi dalam pembelajaran. Ya mungkin dengan model-model pembelajaran yang tidak hanya ceramah ya Bu ya, mungkin bisa menggunakan diskusi kelompok, model pembelajaran yang bisa mengaktifkan kemampuan peserta didik, sehingga bisa peserta didik kelas menjadi lebih hidup begitu Bu, dan menyenangkan. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau berbagi pengalaman, berbagi masalah, bercerita kepada saya dan sudah percaya pada saya untuk menjadi pendengar Ibu atas masalah-masalah yang sedang Ibu hadapi saat ini. Iya. Nah, selanjutnya apakah ada hal lain lagi Ibu yang ingin disampaikan? Tidak ada Bu, saya berterima kasih kepada Ibu Tri yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan syukur alhamdulillah Bu, rasanya lebih lega hari ini karena saya sudah bisa bercerita, terus kemudian saya bisa mengambil hikmah dan apa rencana saya ke depannya. Jadi saya mampu di waktu selanjutnya ke depannya saya akan sudah tahu langkah-langkah apa betul yang akan saya lakukan. Gambaran apa yang akan dilakukan. Iya gitu, betul ya. Jadi sudah menemukan solusinya Iya sendiri. benar begitu. sekali Bu. Baik, saya berharap nanti aksi atau rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar Bu ya, dan nanti kita akan bertemu kembali. Saya ingin tahu dan melihat bagaimana hasil dari rencana yang Ibu sudah buat Rancang, tadi, ya, Bu, yang oke. sudah Ibu rancang tadi. Iya Bu. Baik Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lain waktu ya Bu ya, Bu Iya, Rahma. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahma. Sampai Waalaikumsalam. jumpa di lain waktu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Ibu Widya. Ya Pak. Gimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah, jadi yang saya rasakan setelah melakukan coaching tadi Pak, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai, dan saya juga merasa bahagia karena bisa berbagi bersama coach saya. Sehingga apa yang sedang dihadapi oleh coach saya itu bisa mendapatkan solusinya terbaik dari permasalahan dia sendiri Pak. Sangat luar biasa sekali ya Ibu Widya ya. Oke, baik Ibu. Dari proses coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya, jadi setelah saya melaksanakan coaching tadi, saya rasa saya sudah mampu fokus Pak terhadap coach saya, yaitu dengan mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah sesuai dengan alur cerita tadi. Oke, baik Ibu ya. Jadi sudah tercapai ya Bu indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Rama harapkan pada coaching ini. Iya, alhamdulillah sudah Pak. Oke, baik Ibu ya. Artinya tadi sudah berjalan dengan sangat baik sekali ya Ibu Rama. Izin Ibu Tri ya. Saya kan tadi melakukan observasi pada saat Ibu melakukan proses coaching tadi Ibu ya. Izin Ibu, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Iya Pak, silakan Pak. Oke, baik Ibu ya. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi dari proses coaching, Ibu tadi sudah berjalan dengan sangat baik sekali Ibu Tri, di mana Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan Ibu Rama sesuai dengan alur cerita ya. Ibu juga sudah menanyakan di sana tujuan umum dengan baik, kemudian Ibu juga mengarahkan Ibu Rahma ya untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian selain itu Ibu juga menanyakan rencana aksinya, penyelesaian dari
permasalahan yang dihadapi seperti apa. Kemudian juga Ibu Tri juga bisa memancing Ibu Rahma itu untuk memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sangat luar biasa sekali, Bu. Sehingga rencana aksi yang dilaksanakan tadi memang bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian selain itu Ibu Tri dalam proses coaching tadi, Ibu juga sudah melaksanakan, Bu, atau menerapkan prinsip coaching, ya. Menerapkan prinsip coaching, di mana saya melihat Ibu tadi sudah fokus terhadap kunci Ibu Rahma, yang artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, Ibu, ya. Kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya, seperti yang telah Ibu sampaikan pada saat pra-observasi, Ibu, ya. Dan itu adalah kompetensi yang ingin diobservasi sesuai dengan waktu kita melakukan pra-observasi, Ibu, ya. Kemudian Ibu, saya lihat Ibu sudah mampu dalam hal ini untuk mencapai kompetensi yang Ibu harapkan, Ibu, ya. Baik, Bapak, saya merasa senang sekali Bapak, dan terima kasih banyak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Ini adalah umpan balik yang membangun sekali bagi saya, Bapak. Oke, baik Ibu Tri, sama-sama ya, Bu, ya. Nah, kira-kira Bu, dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan, kira-kira potensi apa lagi, Bu, ini yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya, Bu? Iya. Baik, Pak, jadi rencana kedepannya saya akan terus berlatih, Pak, praktek coaching ini dengan cara mendengarkan secara aktif, kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif yang ingin saya kembangkan lagi, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching saya bisa bercerita lebih banyak kepada coaching, kemudian sehingga coaching lebih bisa menggali solusi dan langkah-langkah yang lebih efektif dari permasalahan yang sudah coaching hadapi. Baik Ibu Tri, semoga Ibu, ya, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu, dan dapat tercapai sesuai dengan harapan Ibu ke depannya. Iya, Pak. Yaitu dengan cara sering-sering kita latihan dan menerapkan proses coaching ini, ya, di dalam kelas bisa jadi, ataupun di dalam lingkungan sekolah kita sehari-hari, Ibu, ya. Ya, Pak. Saya akan berusaha berlatih terus dalam melakukan praktik coaching ini agar semakin lebih baik lagi ke depannya, Pak. Oke, baik Ibu Tri, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan, Bu? Saya rasa sudah cukup, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, atas waktunya. Nah, baiklah Ibu, kalau begitu saya juga berterima kasih banyak dengan Ibu Tri. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, baik, Pak. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.